mendorongnya ke dalam bak mandi, menggunakan kepala pancuran untuk menyemprotnya. Biarkan dia tidur di balkon. Dan tanpa hati berkata, aku memberimu dua pilihan. Duduk di sini dan introspeksi tentang perilaku Anda. Jika kamu tidak tahan dengan ini, lompat saja dari balkon ini. Biarkan aku melihat apa yang akan kamu lakukan. Tidak menunggunya untuk merespon, dia mengunci pintu. Tidak peduli bagaimana wanita ini memohon, suaminya tidak peduli. Saat itu musim dingin, dia bisa mati kedinginan. Hidup dengan pria kejam sebagai Inpyo. Apa yang harus ia lakukan? Dia membungkus selimut di sekitar tubuhnya, dan duduk di lantai, memikirkan hidupnya yang malang. Dia adalah Jong Seo Yeon. Sejak menikah, dia seperti berada di neraka. Dia sibuk sepanjang hari. Setelah hari yang melelahkan dan pulang, dia selalu harus memperhatikan sikap suaminya. Setiap kali merasa tidak puas dengan sesuatu, dia menjadi kasar, pecahkan sesuatu atau bahkan memukul dia. Hari ini setelah kembali ke rumah, suaminya berpikir bahwa dia merusak sebagian model kapalnya. Aku bahkan tidak menyedot debu di area itu. Kamu tahu itu? Lalu mengapa ini jatuh? Jujur saja padaku, dia berhenti menyalahkannya. Tapi kita bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia bilang dia tidak akan marah. Nyalakan speaker dengan tenang. Apa yang terjadi selanjutnya ditunjukkan pada adegan pembuka. Duduk di luar, dia merasa sangat dingin dan menggigil. Dan patah hati. Tidak ada yang tahan dengan pria ini. Seo Yeon merasa seperti dia tenggelam. Ia mengikuti saja arusnya, merasa seperti dia tidak bisa bernafas. Mati di sini mungkin melegakan baginya. Tapi ini belum berakhir. Tidak ada yang mengerti apa yang dia alami. Suaminya bahkan dengan berani bertanya apakah dia merasa kedinginan di hari terakhir. Seo Yeon tidak mengatakan apa-apa. Hidup seperti ini, dia benar-benar ingin bercerai. Tapi suaminya tidak menerima ini. Karena dia adalah seorang psikopat yang manipulatif dan kasar. Ditambah lagi, sahabatnya Hijo adalah putri seorang chaebol. Dia harus menggunakannya untuk meningkatkan karirnya. Seo Yeon diundang untuk melakukan perjalanan dengan Hijo. Meskipun Hijo setuju, tapi hubungan mereka sebenarnya tidak baik. Itu adalah ucapan dengan hati tidak rela. Hijo selalu memandang rendah Seo Yeon. Setelah mabuk, Hijo mempermalukan Seo Yeon. Seo Yeon juga membalasnya dengan cara yang sama. Melihat ini, Inpyo marah padanya. Aku sudah muak dengan dia. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Inpyo meraih kepalanya seperti biasa, membenturkan kepalanya di wastafel. Seo Yeon langsung pingsan. Pria ini meninggalkannya sendirian dan pergi tidur. Seolah tidak terjadi apa-apa. Ada gesekan antara Seo Yeon dan Hijo. Sementara Hijo adalah klien suaminya. Tapi Seo Yeon tidak tahu itu. Hidupnya akan berbalik saat itu. Setelah bangun, Seo Yeon datang ke kamar. Dia duduk diam di tempat tidur. Dia mencoba untuk tenang. Dia menghargai pernikahan ini. Hanya pernikahan yang tidak bahagia. Dia berjalan di hutan sendirian di malam hari. Ada sungai di depan tapi dia terus berjalan menujunya. Dia ingin bunuh diri. Untungnya Jae-hoon melihat ini dan menghentikannya. Seo Yeon menolak bantuannya. Tiba-tiba terdengar suara keras. Pandangan mereka tertuju pada cahaya redup. Ada kepulan asap putih dari sana. Mereka mengikuti cahaya dan menemukannya. Kecelakaan mobil. Sopirnya meninggal. Mereka segera memanggil polisi. Seo Yeon tiba-tiba melihat kotak putih. Ada banyak uang kertas di dalamnya. Dia mengamatinya. Ada lebih dari 10 kotak seperti itu. Jae-hoon memeriksa dan menyadari uang kertas ini asli. Pertama kali melihat ini, Jae-hoon tidak tahu harus berbuat apa. Kali ini Seo Yeon dengan tenang memberitahunya. Itu bukan uang bersih. Jika itu sah, perusahaan keamanan akan mengangkutnya. Ini mungkin terkait dengan narkoba, perjudian. Tidak ada yang melihatnya. Kalau begitu ayo kita ambil uang ini. Seo Yeon berpikir begitu. Adalah kesempatan pertama dan terakhir baginya untuk membalikkan keadaan. Memiliki uang ini, dia bisa memulai hidupnya dari awal lagi. Punya alasan untuk bercerai dengan pria brutal ini. Menghentikan pekerjaannya sebagai pembersih rumah tangga. Dalam keadaan ini, setelah dia berkata, Jae-hoon dibujuk. Di mana kamu akan menyembunyikannya? Mulai sekarang, kita adalah kaki tangan. Jika itu kamu,
Apakah Anda akan menelepon polisi atau menyimpan uangnya? Seo Yeon dan Jae Hoon memilih untuk menyimpannya. Setelah menghitungnya, mereka menyimpulkan ada 9,9 miliar won. Diangkut dengan cara yang aneh seperti ini. Berarti itu pasti uang gelap. Untuk menyembunyikan ini, Seo Yeon menyuruh Jae Hoon untuk mengambil mobilnya. Dia ada di sana untuk mengatasi kekacauan itu. Saat dia memindahkan kotak-kotak ini, dia menemukan batu dengan darah di atasnya. Orang mati itu berbaring di sisi yang berlawanan. Dia mengikuti noda darah dan menemukan tubuh kedua. Orang-orang ini terluka parah. Jangan bergerak, aku akan membantumu memanggil ambulans. Seo Yeon ingin meminta bantuan tetapi ragu-ragu. Dia bisa ditangkap jika melakukan ini. Tapi dia tidak tahan melihat pria ini meninggal. Ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, pria ini berkata, dia ingin mati. Seo Yeon tidak memberitahu Jae Hoon tentang pria ini. Untuk menghapus jejak mereka, Jae Hoon membawa banyak tas bersamanya. Mereka mengambil uang kertas dan menghapus sidik jari mereka di kotak. Setelah mengatur ulang adegan, mereka membawa uang ke tempat terpencil di hutan. Simpan uang ini di sumur. Mereka dalam masalah sekarang. Untuk membantu Seo Yeon, Jae Hoon meminta suaminya memesan dalam jumlah besar. Seperti yang dipikirkan Seo Yeon. Di berita, tidak ada yang tahu tentang 9,9 miliar won. Tapi pemilik uang kertas ini tidak mau pergi. Pemiliknya adalah Kim Do Hak, orang jahat. Uang saya hilang. Semua pengangkut meninggal. Mengapa ajudanku tidak bisa menemukannya? Dia sangat marah karena kehilangan uang. Dia bisa mendapatkan kembali uangnya dalam beberapa hari. Tetapi kerugian ini dapat berdampak negatif pada bisnisnya. Karena pekerjaannya adalah judi online. Sekali tidak dapat menemukannya, bisnisnya akan mendapat masalah. Karakter pria utama kami akhirnya muncul.